Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la ni'matillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah alladzi la nabiyya wal rasul ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala aidan yu'ina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahab wal fiddah wal khailil musawwamah wal an'ami wal harsh dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Summa am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'lamillahu alladzina jahadu minkum wa ya'lamus sabirin. Al-ayat syadaqul atim. Jamaah rahimakumullah, sholihin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada waktu yang singkat kali ini kita memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya dengan cara kita tholabul ilmi. Inilah cara yang termasuk utama bagi para shaimin, orang yang bersaum, di mana orang-orang yang saum itu hendaknya memperbanyak doa dan melakukan amal-amal soleh, amal-amal kebaikan sampai hingga maghrib ataupun waktu tiba, waktu berbuka tiba, ya. Karena disitulah tiga golongan utama yang mereka doanya tidak akan tertolak. Insya Allah kita nanti sama-sama akan ditutup dengan doa dan kita sama-sama untuk tholabul ilmi terlebih dahulu. Karena materi sebelumnya saya yakin sudah banyak sekali yang menyampaikan fadilah-fadilah puasa, keutamaan dan lain sebagainya. Di sini pada kesempatan kali ini saya secara pribadi mengajak teman-teman sekalian untuk memandang atau melihat puasa itu dari sudut yang lain, gitu ya. Karena di sini para hadirin yang hadir ada anak-anak muda, ya. Anak-anak muda ini di waktu singkat biasanya lebih suka materi-materi yang yang mudah dicerna, ya. Maka kita akan berbicara tentang muhasabah cinta, ya. Muhasabah cinta dan sabar, ya. Jadi momen Ramadan ini kita mencoba melihat bagaimana upaya kita meningkatkan muhasabah kita, kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan meningkatkan kesabaran. Kalau berbicara kepada anak muda, biasanya yang membuat gairah itu tentu soal cinta, gitu ya. Nah, Ramadan itu bukti cinta Allah kepada kita sebagai umat muslim. Sehingga apa buktinya kalau Allah Subhanahu wa taala itu mencintai kita, ya. Dari surat Al-Baqarah, ya, yang sering kita dengar tadi atau yang menjadi landasan perintah berpuasa kita, ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina ini seruan ataupun panggilan Allah yang banyak, ya, yang di Al-Qur'an. Ya ayyuhalladzina amanu ini khusus, ya. Kalau biasanya di Al-Qur'an itu ya Bani Adama, ada ya ayyuhan nas. Maka ya ayyuhalladzina amanu ini memang sebuah seruan khusus bagi orang-orang yang beriman, gitu ya. Perintah berpuasa ini ditujukan untuk orang-orang yang beriman. Orang beriman ini kira-kira orang muslim bukan? Sudah pasti orang muslim, ya. Sehingga dalam hal kali ini kita coba melihat bagaimana Allah itu sebetulnya
tidak hanya memerintahkan kita berpuasa, tapi kita melihat bahwa inilah bentuk kecintaan Allah kepada hambanya. Kita melihat sudah banyak saudara kita ya, yang baik usianya lebih muda daripada kita ataupun dia lebih tua daripada kita, dia tidak diberikan kesempatan untuk bertemu dengan Ramadan ini. Barangkali Allah lebih cinta kepada kita karena kita banyak dosa, sehingga dikasih momen untuk bermuhasabah, untuk meningkatkan, untuk perbaikan. Bisa jadi Ramadan ini menjadi momen kita untuk introspeksi diri, sehingga kadangkala kita diingatkan orang itu kurang mengena ya, kurang didengar, sehingga Ramadan inilah waktunya dia bermuhasabah diri. Sehingga seruan ya ayyuhalladzina amanu, kalau saya memaknai dari sudut lain adalah bahwa inilah bentuk cintanya Allah kepada kita, kepada orang-orang yang beriman ya. Artinya di sini ya ayyuhalladzina amanu, kita disuruh meningkatkan ya status level kita dari orang muslim menjadi orang yang beriman ya. Jadi orang beriman ini butuh upaya yang lebih gitu ya. Kalau hanya menjadi muslim saja sudah lahir, sudah otomatis menjadi muslim. Tapi untuk orang beriman maka Allah pun memberikan amalan-amalan, anjuran, perintah-perintah yang tidak diberikan kepada orang lain gitu ya. Bisa saja ya ayuhan nas, Allah memakai kalimatnya sehingga seruan ini kepada seluruh manusia. Tapi kali ini ditujukan kepada ya ayyuhalladzina amanu, hanya untuk orang Islam ya. Kalau sudah beriman pasti sudah orang Islam. Dan perintah puasa kali ini tidak hanya terjadi pada kita, tapi umat sebelum kita, nabi sebelum kita. Sehingga spesialnya buat kita adalah satu, kita dipanggil dengan panggilan sebagai orang yang beriman. Untuk meningkatkan keimanan kita diberikan salah satu amalan ya, agar kita dijadikan hambanya yang lebih bertakwa. La'allakum tattaqun. Tidak lain tujuan Allah memberikan perintah ini supaya kita menjadi hambanya yang bertakwa. Jadi orang Islam diberikan perintah untuk beriman agar menjadi orang bertakwa, lengkap dalam satu kalimat atau satu ayat ini. Kemudian panggilan Allah Subhanahu wa taala ya, yang selain daripada perintah berpuasa, ada 3 macam panggilan Allah kepada hambanya yang tidak bisa kita tolak ya. Yang pertama adalah panggilan yang sangat lembut, yaitu Allah manggil kita dalam sholat 5 waktu ya. Nah disinilah waktu untuk bertemu, berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga panggilan muadzin hakikatnya adalah panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada manusia untuk mencapai kebahagiaan. Bukan Allah yang butuh kita, tapi kita yang butuh gitu ya. Karena kita tidak tahu ya, kadang rasanya pusing, penat gitu ya. Mau cerita nunggu orang yang datang ya, kalau orang yang mau mendengarkan gitu ya. Kadang dengan persoalan-persoalan hidup, nah di kita diingatkan dengan adanya sholat 5 waktu, panggilan adzan, inilah waktu kita untuk menyampaikan ya. Karena sholat adalah ibadah yang utama, bahkan sholat akan menjadi parameter dan tolak ukur dari berbagai macam ibadah lainnya. Semua problematika kehidupan ada solusinya dalam sholat. Sholat tahajud untuk kemuliaan posisi kita ya, di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat duha itu sebagai pembuka pintu-pintu rezeki kita ya. Sholat istisqa untuk meminta hujan, sholat istikharah untuk menentukan pilihan, dan seterusnya. Nah Ramadan ini banyak sekali sholat sunnah yang disajikan untuk kita, atau ibadah yang disajikan kita dalam kegiatan sholat atau dalam gerakan sholat. Nah tinggal kita memanainya sebagai apa gitu ya. Kemudian kedua adalah panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala bagi hambanya yang mampu untuk hadir ke rumah Allah dan mulia, yaitu Makkatul Mukarramah untuk ibadah haji dan umrah. Adalah sebuah kenikmatan yang tak terkira ketika seorang hamba yang merasa hina atau yang kita ini hina, lagi fana ya, mampu menjumpai Tuhannya di rumahnya yang mulia ya.
Banyak saudara kita yang ingin sekali ke sana gitu ya. Tapi kalau Allah belum memanggil ya, belum ditakdirkan untuk ke sana. Ada yang tidak disangka-sangka rezekinya bisa ke sana ya, maka dia dipermudah untuk ke sana. Bersama seluruh saudara seiman dari segala penjuru dunia dipertemukan ya, karena di sanalah kenikmatan bisa dirasakan. Rasanya rindu kalau bisa ke sana. Kemudian yang ketiga adalah panggilan yang pasti bagi seluruh hambanya, yaitu panggilan sakaratul maut ataupun kematian. Ketiga panggilan inilah yang Allah ingatkan kepada kita bahwa kita hidup di dunia ini dalam rangka la'allakum tattaqun tadi, tidak lain untuk memenuhi semua panggilan seruan Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali ayat di Al-Qur'an yang kalau kita pahami ya, kalau kita diseru ya ayyuhalladzina, itu kita dipanggil, maka endingnya ataupun di akhir-akhir ayat banyak yang mengajarkan kepada kita untuk banyak berpikir, afala taqilun, afala tadakkarun gitu ya. Afala ta'lamun gitu ya. Karena banyak sekali ayat Allah yang bisa dijadikan diambil ya, ilmunya, diambil apa istilahnya, makna atau seruannya dalam kehidupan kita, baik dalam ayat-ayat perintah tentang bersosial ya, tentang muamalah ya, kemudian kisah-kisah dan lain sebagainya. Jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, kemudian dalam surat Al-Imran ayat 14 ya, sebagaimana tema kita tentang muhasabah cinta. Kalau tadi Allah dalam bentuk cintanya kepada kita diseru untuk mendekatkan diri kepadanya dengan cara berpuasa. Karena puasa ini pada hakikatnya sebagai bentuk tarbiyah gitu ya. Tarbiyah kita untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan mohon ampunan atas segala dosa. Di surat Al-Imran ini Allah memberikan gambaran tentang sebuah hakikatnya kecintaan ya. Zuyyina lin-nasi hubbus syahwati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamah wal an'ami wal harsh dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Memang dijadikan indah pada pandangan manusia itu kecintaan kepada apa-apa yang diingini ya, yaitu wanita-wanita ya, anak-anak, harta yang banyak ya, dari jenis emas, perak pilihan ya, kuda pilihan ya, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itu memang salah satu ayat ya yang Allah berikan atau Allah cantumkan dalam Al-Quran dalam untuk kita pelajari ya, untuk kita ambil pelajaran. Disitulah sebetulnya letak kelemahan kita ya. Jadi kalau kita sudah diberikan rambu-rambu di Al-Quran, ini loh yang jangan kamu lakukan, ini loh trik agar kamu dapat masuk surga. Nah, inilah ayat yang menunjukkan bahwa ini loh kelemahanmu gitu ya. Maka kalau sudah dikasih begitu ya, kalau kita masih menerjang, artinya disitulah bahwa kita itu hamba yang perlu diingatkan terus gitu ya. Jadi kita diingatkan di surat yang lain, janganlah makan makanan yang haram ya, itu perintah Allah, larangan Allah. Dan di sini ditunjukkan bahwa ini loh, bahwa kelemahan kalian itu sebagai manusia, kalian itu akan saya berikan pandangan yang indah, kesenangan untuk pertama kepada minan nisa, wanita. Laki-laki memandang wanita itu sebuah dijadikan pandangan kita itu merasa ada pandangan keindahan ya. Entah memandangnya dari sudut mana gitu ya. Nah, itu salah satu kelemahan kita yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, ditunjukkan agar kita itu jangan lama-lama gitu ya untuk memandang lawan jenis ya, untuk menundukkan pandangan ya. Karena memang disitulah letak banyaknya fitnah gitu ya. Fitnahnya laki-laki atau kelemahannya laki-laki itu ada di situ. Sehingga banyak sekali raja-raja yang hebat sekalipun tunduk patuh terhadap seorang wanita. Karena memang kelemahannya ya di situ, gitu ya.
Kemudian yang kedua terhadap anak-anak, ya, yang diberikan anak terlalu memanjakan, terlalu melebihkan segala sesuatu, sehingga kalau kita melihat di drama sinetron itu, istri meninggalkan kita tidak apa-apa, yang penting anak itu tidak meninggalkan kita, gitu ya. Nah itu kadang kita melihat anak itu menjadi yang utama. Sebelum punya anak maka istri yang pertama, tapi ketika sudah anak, kadang istri itu iri kepada anak karena yang kita perhatikan lebih ke anak, gitu ya. Nah di sini Allah mengingatkan, ya, dikasih anak yang cantik, yang manis, yang cerdas, tapi jangan lalai kepada aku yang pertama. Kecintaan kalian, kesenangan kalian harus lebih utama kepadaku, gitu ya. Nah inilah salah satu yang memalingkan kita kecintaan kita, ya, hubungan, ya, kecintaan kita kepada Allah harus lebih besar, ya. Yang kedua ini kepada anak-anak. Kemudian yang ketiga, ya, wal banin, tadi anak-anak, dan wal konatir, ya, wal konatir mukontor, yaitu harta yang banyak, ya, harta yang banyak. Nah ini rata-rata kebanyakan daripada kita memang diberikan kesenangan, ya. Nah, sebagaimana kalimat zuyyina linnas itu sebuah bentuk kalau kita sebagai orang tua memanjakan anak itu, nyoh tak kasih nyoh gitu loh, ya. Jadi Allah itu memberikan, nih tak kasih pandangan itu enak pokoknya kalau kamu memandang wanita, ya, kepada anak-anakmu, ini tak kasih enak. Begitupun kita dikasih kesempatan bisa mengejar harta atau mendapatkan harta, ya, tak kasih kenikmatan sehingga orang itu apakah dia nanti akan lebih takorup atau lalai, gitu ya, sehingga kenikmatan mendapatkan harta yang banyak ini melenakan semuanya, gitu ya. Inilah makna dari penggalan kata dari ayat Al-Quran itu, ya. Kemudian harta-harta yang dimaksud bisa berupa emas, ya, perak. Orang di situ banyak-banyak yang berlomba-lomba mengumpulkan itu, ya. Kemudian selanjutnya wal fiddah wal khailil musawwamah, ya, kuda pilihan, ya. Kalau kita manai di era sekarang ini menjadi sebuah kendaraan, ya. Kalau dulu zamannya Rasulullah maka kuda pilihan, ya. Maka orang itu kalau sudah punya kuda putih gagah itu naik itu sudah menjadi kayak berwibawa, gitu ya. Antara dia menjadi sombong atau lebih ini lagi, gitu ya, menundukkan hatinya. Nah kalau kita manai di era sekarang ini dengan diberikan kesempatan punya mobil mewah, apakah dia akan lebih menjauhkan diri kepada Allah atau mendekatkan diri kepada Allah, gitu ya. Ini yang zuyyina linnas yang Allah gambarkan kepada kita bahwa ini kelemahan kita, ini yang harus kita hindari, gitu ya. Itulah kesenangan hidup di dunia, kata Allah, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Semua kembalikan, ya. Kalau itu mampu kita kembali kepada Allah, maka kita terlepas daripada kelemahan daripada diri kita. Kemudian yang selanjutnya di surat Al-Imran pula ayat 142, ya. Disambung, kalau tadi kita diingatkan tentang harusnya kita punya rasa kecintaan itu dilarikan kepada siapa, kemana, maka di sini kita dilatih bersabar, ya. Kalau hakikatnya Ramadan ini mengajarkan kita untuk perbanyak bersabar. Banyak hal, nggak perlu diurai, ya. Sabar menahan nafsu, sabar dan sebagainya, gitu ya. Kita banyak sekali, ya. Mulai dari sholat tarawih itu kalau orang nggak sabar, itu sudah tinggal 3 rakaat saja witir, kabur dia. Itu karena dia tidak bisa memanai bahwa disitulah momen Ramadan ini momennya kita untuk melatih, meningkatkan kesabaran kita, ya. Kadang mau tinggal sebentar saja, gitu ya, menunggu imam berdoa saja, gitu, itu sudah gak sabar, gitu ya. Nah, banyak sekali yang orang itu sudah pagi ikut sahur, gitu ya, siang ya delalah ketemu temennya mampir warung, gitu ya. Udah siang, gitu ya, sore kadang, gitu ya, sudah tinggal sebentar, ya sudah mampir warung, gitu.
Banyak sekali makna kesabaran yang bisa kita ambil dari segala rangkaian aktivitas di bulan Ramadan ini, gitu ya. Menunggu Lebaran pun itu juga penuh kesabaran, gitu ya. Bahkan ada perintah untuk apa istilahnya, kita dianjurkan untuk berikhtifar dan sebagainya, itu juga nanti kesabaran, ya. Saya bisa melihat nanti yang tidak sabar pasti tidak ingin beriktikaf, gitu ya. Karena dia nggak punya kesabaran lebih, karena iktikaf itu hakikatnya juga melatih kesabaran, ya. Di dalam masjid seharian penuh itu kalau nggak sabar itu pengennya pulang saja, gitu ya. Ada aja yang pengen diambil atau yang pengen dikerjakan, gitu ya. Nah itu dari kalau kita bisa mensikapi makna hakikatnya perintah ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam itu adalah bentuk cinta Allah kepada kita. Kalau sudah Allah berikan kesempatan ya, curahkan perhatian kepada kita, kalau kita tidak memanggil apa, kita hadir ya, kita panggilannya, panggilannya, maka kita termasuk orang yang merugi. Kemudian hadirnya Ramadan ini bisa kita jadikan momen untuk menunjukkan bukti kita layak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Biasanya kalau kita lagi dilanda cinta itu ngapain? Ya. Pasti menyebut nama-namanya, berharap berjumpa, ya. Betul begitu Pak Harto ya. Kalau lagi dilanda asmara itu pengennya ngapain, Pak? Ya, pengennya ketemu aja. Ini kok nggak pagi-pagi ini. Malam terus ini, kapan ketemu si doi gitu ya. Malam itu rasanya pengen mendengar suaranya, namanya selalu disebut gitu ya. Itu kalau orang yang dilanda cinta gitu. Setelah berjumpa terus ngapain? Nah ini silahkan dijawab sendiri. Nah lebih bahayanya kalau kita itu merasa mencintai Allah, tapi Allah itu tidak cinta kepada kita ya. Jadi kita sudah merasa, saya sudah diterima si doi, pede sekali gitu ya. Tahu-taunya si doi nggak suka sama kita, rasanya sakit ya Pak ya. Pak Harto ya, pernah Pak? Cinta bertepuk sebelah tangan gitu ya. Nah tanda cinta orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Ini kalau bukti kita mencintai Allah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku ya. Ini firman Allah Subhanahu wa taala ya, kalau di asbabun nuzul itu yang diserukan kepada Nabi Muhammad, yang terhormat Muhammad ya, bahwa Nabi Muhammad diperintahkan, wahai Muhammad, sungguh demi Allah kami mencintai Tuhan kami. Jadi Nabi Muhammad disuruh ngomong kepada saudaranya, sahabatnya saat itu, untuk menerangkan bahwa jika kamu benar-benar cinta kepada Allah, maka ikutilah aku ya, ikuti Nabi Muhammad, niscaya Allah akan mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu gitu ya. Di ayat ini, di surat Imran ini, dari Syekh Wahbah Al-Zuhaili ya, dalam tafsir Al-Munir menerangkan bahwa 3 asbabun nuzul surat Al-Imran ayat 31. Yang pertama, Ibnu Mudir meriwayatkan dari Hasan Al-Basri, ia berkata, pada masa Rasulullah SAW ada beberapa kaum berkata, wahai Muhammad, sungguh demi Allah kami mencintai Tuhan kami gitu ya. Dia datang bilang kepada Nabi Muhammad untuk, saya itu cinta kepada Allah gitu ya. Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini gitu ya. Kemudian yang kedua, Muhammad bin Ja'far bin Zubair berkata, ayat ini turun berkenaan dengan utusan kaum Nasrani, Najron, yang menganggap bahwa apa yang mereka asumsikan tentang diri Nabi Isa alaihissalam merupakan sebuah wujud kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi mereka menganggap bahwa Nabi Isa itu wujud kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Artinya diciptakan Nabi Isa itu wujud cintanya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dijawab bukan ya, harusnya ikutilah aku itu tadi ya. Fattabi'uni yuhibbukumullah. Dan yang ketiga, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, ketika kaum Yahudi mengklaim bahwa mereka adalah anak-anak Allah dan para kekasihnya, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini. Kemudian Rasulullah SAW menyampaikan ayat ini kepada kaum Yahudi, tetapi mereka menolaknya ya. Tapi mereka menolaknya.
Dalam ayat ini pula Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulullah SAW untuk mengatakan pada umatnya, jika mereka mencintai Allah maka haruslah mengikuti Rasulullah SAW. Ayat ini pula menilai bahwa setiap orang yang mengaku dirinya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala sedangkan kelakuannya, sepak terjangnya bukan pada jalan yang telah dirintis oleh Nabi Muhammad SAW, bahwa sesungguhnya dia adalah orang yang dusta dan pengakuannya sebelum ia mengikuti syariat beliau, ya. Lalu beliau mengemukakan sabda Rasulullah, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun, ya. Jadi yang melakukan amal yang bukan termasuk tuntunan kami maka amal tersebut ditolak, ya. Ini runtutan asbabun nuzul ayat Al-Imran ayat 31. Dan orang yang beriman kepada Allah itu cintanya menggebu-gebu kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi kalau kita belum bisa mencintai Allah Subhanahu wa taala melebihi daripada yang lainnya, ya, ini berarti level keimanan kita masih dipertanyakan, ya. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah walau yaral ladzina dzalamu idyaronal adab innal quwwata lillahi jami'a wa annahu syadidul adab. Di antara manusia yang menjadikan sesuatu selain Allah sebagai tandingan baginya, ya, yang mereka cintai seperti mencintai Allah, ya. Kalau anak kita cintai, ya, kita mencintai anak kita, istri kita, ya, tadi digambarkan zina linnas, ya, wanita-wanita kita, harta benda kita, kekayaan kita melebihi Allah, ya. Inilah gambaran. Adapun orang-orang yang beriman sangat kuat cinta mereka kepada Allah, ya. Jadi kalau kita menjadikan orang lain atau hal lain lebih kita cintai, ya, melebihi cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, nah, inilah nanti yang kita dapatkan, ya. Di akhir ayat ini dijelaskan orang yang beriman yang sangat kuat cinta mereka pada Allah. Sekiranya orang yang berbuat dolim itu melihat ketika mereka melihat azab pada hari kiamat bahwa kekuatan itu semuanya milik Allah dan bahwa Allah sangat keras azabnya, ya. Niscaya mereka menyesal, gitu, ya, kalau kita melebihkan cinta kita kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini kalau bahasa-bahasa keseharian kita di kehidupan manusia ini, sehingga kadang banyak sekali menggunakan atau menyalurkan kecintaan kita itu tidak pada tempatnya, gitu, ya. Sehingga pada kesempatan kali ini saya lebih menekankan kembali bahwa ayo kita sama-sama melakukan segala hal itu dalam rangka kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka kita lillah, dan kita mengharap keridhaan dan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala itu diberikan kepada kita. Enak rasanya kalau Allah sudah cinta kepada kita dan kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, sudahkah Allah mencintai kita? Bagaimana kita tahu agar Allah itu mencintai kita, gitu, ya. Kalau tadi perintah untuk mencintai Allah melebihi segalanya, kemudian agar saya ini tahu bahwa saya sudah dicintai Allah itu bagaimana, gitu, ya. Di dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim, di situ dituliskan mayuritillah bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan padanya, Allah akan fakihkan ia dalam masalah agama, ya. Delalah, gitu, ya. Dia itu diberikan kepahaman agama, ya. Dia itu diberikan kemudahan. Itulah bukti Allah mencintai orang itu, gitu, ya. Dia itu diberikan gampang memahami segala sesuatu, ya, terutama urusan agama, ya. Kalau dia pandai mengaitkan persoalan hidup ini, ya, kepada hal-hal yang dalam agama Islam kita, ya. Artinya dia ketika sakit, oh ini mungkin cobaan, oh ini mungkin ujian agar saya sabar, ya. Dia itu berikan kemudahan memahami, ya, sehingga dia itu selalu berhusnudzon, gitu, ya. Nah, inilah Allah, bukti Allah memberikan gambaran bahwa dia dapat cinta Allah Subhanahu wa taala.
Tinggal cinta Allah ini sejauh mana kepada orang yang itu, gitu ya, orang yang diberikan faiqu hiting. Belum tentu, gitu ya. Hanya diberikan pemahaman ini saja, maka dia langsung lantas saya sombong, gitu ya. Karena Allah sudah cinta sama saya, gitu ya. Saya sudah pandai ini, pandai ini, pandai ini. Seketika kita bisa dijadikan orang yang takabur, ya. Semakin tinggi ilmu seseorang itu hakikatnya mendekati ilmu ketakaburan itu lebih mudah, ya. Karena kalau ilmu kita tidak menundukkan pandangan kita, ketawaduan kita, gitu ya, keimanan kita, meningkatkan keimanan kita, maka satu langkah menuju orang yang sombong, ya. Orang cerdas itu gampang mudah sombong kalau dia tidak diimbangi dengan ketawaduan, kesabaran, ya, dan lain sebagainya. Betapa banyak yang mengaku cinta kepada Allah, tapi belum tentu Allah mencintainya. Nah, inilah PR kita agar layak dikategorikan sebagai hamba yang dicintai Allah dan hamba yang mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak sekali gambaran-gambaran yang bisa kita ambil dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sebetulnya dalam 30 juz Al-Quran itu kalau kita mampu mengurai, gitu ya, di situ ada kisah-kisah, gitu ya, kisah para nabi, kisah binatang, kisah diciptakan ini, larang-larangan, perintah-perintah, gitu ya, kemudian pedoman-pedoman tuntunan, kemudian apa yang menjadi kelemahan bagi kita, apa yang menjadi kelebihan bagi kita, gitu ya. Itu sudah lengkap sebetulnya. Kalau kita merinci itu sudah, oh ini toh kelemahan saya menjadi hamba Allah yang bertakwa. Oh ini toh langkah-langkah saya yang harus saya antisipasi agar tidak menjadi hambanya yang dimurkai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal bagaimana kita di momen Ramadan ini, kalau kita kemarin diberikan target untuk khatam tiga kali, ya, bagaimana upaya kita, ya, upaya kita memahami itu. Sebetulnya bukan jumlahnya, tapi lebih bagaimana kita memahami kandungan isinya, gitu ya. Kalau syahrul Ramadan menjelang Quran, Quran itu agar menjadi hudan, itu langkahnya maka pertama harus dibaca, setelah dibaca maka dipahami, setelah dipahami disitulah akan menjadi hudan, ya. Kalau hudan sudah kita dapatkan, maka nanti beserta turunannya Al-Quran. Al-Quran itu asyifa, Al-Quran itu hudan, Al-Quran itu nur. Itu kita dapatkan semua kalau kita sudah mensikapi, menerapkan sikap kita kepada Al-Quran sebagaimana layaknya seorang muslim, gitu, membacanya, mentadaburinya, gitu ya, menghafalkannya, mengajarkannya, kemudian mengamalkannya. Itu lengkap, itu akan fungsi Al-Quran itu akan hidup, ya. Ada orang yang memanai Al-Quran itu sebagai obat ketika mendapatkan ceramah kayak gini. Dia potong Al-Quran, ditelan begitu saja, gitu ya. Menurutnya itu obat, ya. Ya nggak salah, ya nggak banyak juga, ya. Atau banyak juga yang sakitnya sembuh karena iman dia sebegitu, gitu ya. Keyakinan dia sebatas itu. Al-Quran itu asyifa. Maka dia potong, telan gitu aja sudah. Atau dia bakar, apinya langsung diminum. Bukan begitu caranya Al-Quran agar menjadi asyifa itu, ya. Tapi memang sikap kita, perlakuan kita pada Al-Quran itu runtut tadi, gitu ya. Kalau dia itu sudah 30 juz dalam ingatannya, pemahaman tentang kandungannya itu sudah di luar kepala, atau sudah memahami betul, dia sudah berusaha mengamalkannya, mengajarkannya, ya, maka apa yang diucapkanlah itu dari lafaz Al-Quran akan menjadi sebuah obat doa, gitu ya. Sehingga tidak banyak para alim ulama kita baca bismillah saja sembuh untuk segala obat. Orang datang, saya sakit kepala, ucapkan bismillah, sembuh, gitu ya. Ucapkan apa? Bismillah, sembuh, gitu ya. Karena tidak ada obat yang manjur, ya, selain daripada itu, gitu ya. Kalau Allah sudah yang menyampaikan bahwa Al-Quran itu asyifa, maka tidak ada keraguan bagi kita untuk menjadikannya sebagai obat untuk kita. Baik, teman-teman sekalian, ini waktunya menjelang berbuka sebentar lagi. Maka sebagaimana tadi di awal disampaikan bahwa salah satu waktu yang mustajab adalah
waktu menjelang berbuka ya. Dan doanya orang yang berpuasa juga doa-doa yang mustajab. Mari kita memperpanjang doa kita, itu lebih baik gitu ya. Mari kita sama-sama membaca istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim min kulli dhanbin adzim. Innahu malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu tasliman. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidina al-awwalin wal akhirin wa sallim rabbi wa tabaraka wa ta'ala wa sahbihi sayyidina Rasulillah ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillahi min kulli hal. Alhamdulillah ya Rabb, alhamdulillah atas segala nikmat-Mu, karuniamu, hidayahmu, taufikmu, sehingga kami semuanya masih bisa berkumpul di masjid pondok pesantren kami ini. Berkahilah tempat tinggal kami, berkahilah aktivitas kami, berkahilah tempat kerja kami, berkahilah rumah tangga kami, berkahilah atas segala semua titipan yang Engkau berikan kepada kami. Jadikanlah apa yang Engkau berikan menjadi wasilah kami dalam mendekatkan diri kepadamu ya Rabb. Jadikanlah apa yang kami miliki ini menjadi wasilah hamba untuk mendekatkan diri kepadamu, untuk menjadikan diri hamba ini menjadi hamba yang muttaqin, hamba yang layak Engkau cintai, hamba yang layak Engkau tinggikan derajatnya. Ya Rob, tidak banyak yang bisa kami lakukan, kami terbatas atas usia, tenaga dan pikiran, sehingga jadikanlah hamba-Mu ini hamba-hamba yang bertakwa, hamba-hamba yang pandai bersyukur, hamba-hamba yang nantinya tergolong hamba-Mu yang beruntung di akhirat-Mu ya Rob. Ya Rob, kami terbatas dengan segala kemampuan. Berikanlah Engkau kekuatan untuk menghadapi segala amanah, untuk diberikan kemampuan untuk mengemban amanah, untuk diberikan kemampuan mengatasi segala persoalan hidup, untuk menjadi hamba-Mu yang bermanfaat atas sesama kami ya Rob. Jadikanlah kami hamba-Mu yang bermanfaat dengan segala kelebihan yang Kau berikan kepada kami ya Rob. Ya Rob, hari ini kami berpuasa. Kami tidak tahu, mungkin ada hal yang membatalkan puasa kami, maka ampunilah ya Rob. Sucikanlah aktivitas kami, niat kami, sehingga sampaikanlah kami di akhir bulan Ramadan ini menjadi hamba-Mu yang beruntung, yang mendapat maghfirah-Mu, yang mendapat kesucian daripada niat kami, sehingga Engkau terima ibadah kami, seluruh rangkaian ibadah kami Engkau terima, tidak menjadi ibadah yang sia-sia bagi kami ya Rob. Ya Rob, kami sadar bahwa kami ini hamba-Mu yang hina, hamba-Mu yang lemah, yang terbatas. Maka jadikanlah kami hamba-Mu yang bermanfaat, yang mulia, yang beruntung di dunia dan di akhirat. Ya Rob, hamba paham atas segala keterbatasan kami, atas segala kelemahan kami. Maka ampunilah kami jika kami melakukan kesalahan. Ampunilah kami atas segala dosa-dosa kami. Ampunilah dosa-dosa kedua orang tua kami dan para leluhur kami, bangga kami. Rabbana dzalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bisyaril Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala khilaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.